kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai layanan di siang hari ini, marilah kita awali kegiatan dengan diawali doa. Doa diawali dengan ta'awud bersama-sama. Silakan. Sebelumnya gimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Dalam keadaan sehat semuanya ya, karena cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya, maka anak-anak dimanapun berada tetap harus jaga kesehatan. Nah, kemudian sebelum dimulai layanan hari ini, anak-anak minta tolong untuk bisa diisi terlebih dahulu presensi di pojok kanan bawah pada titik 3 yang sebelah kanan itu ya, ada in call message ya, ditulis nama kemudian hadir, misalkan Karol hadir. Nah, seperti itu. Silakan bisa diisi terlebih dahulu, Pantok kasih waktu 30 detik. Ya, silakan. Nah, sudah beberapa mengisi ya. Baik, anak-anak semuanya, silakan bisa dinampakkan dulu wajahnya biar semuanya kelihatan ganteng dan cantik-cantiknya. Ya, ini kelas 9A karena kan kelas-kelas yang hebat. Iya, silakan yang masih tertutup wajahnya, Salma, ya, Mufidah, Mas Fateh, ya, belum kelihatan ini wajah-wajahnya. Ya, harus dikelihatan. Ya, coba. Nah, baik anak-anak semuanya, tujuan dari layanan hari ini yakni apa? Agar anak-anak mendapatkan informasi, agar mendapatkan pemahaman tentang studi lanjut SMA maupun SMK ya, sekaligus jurusannya, kemudian disertai dengan strategi dalam menentukan langkah-langkah untuk mempersiapkan diri masuk di jenjang SMA maupun SMK. Kemudian layanan kali ini nanti Pak Anta ambil kesepakatan terlebih dahulu berapa menit yang akan kita butuhkan untuk layanan hari ini. Berapa menit anak-anak? 1 jam ya, 1 jam pelajaran ya, ini 40 menit ya anak-anak semuanya. Baik, sebelum dilanjutkan, kita akan mulai peregangan terlebih dahulu supaya kegiatan kita lebih energik, lebih semangat. Silakan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Silakan anak-anak semuanya, Pak Antok persilakan untuk berdiri. Ya, cari posisi yang nyaman ya. HP bisa diletakkan terlebih dahulu. Ya, dinampakkan semuanya. Anak-anak semuanya, kalau Pak Antok bilang 1 ya, silakan anak-anak ambil sambil angkat tangan kedua tangannya digabungkan seperti ini. Kemudian 1 itu ke kanan. Kemudian 2 kiri sambil anak-anak bilang kiri. Kemudian kalau Pak Antok bilang 3 wes bablas sange. Siap anak-anak semuanya? Silakan bisa dinyalakan terlebih dahulu mic-nya sekalian anak-anak semuanya. Siap anak-anak? Siap. Luar biasa, terima kasih anak-anak semuanya atas keikut sertanya di ice breaking kali ini, luar biasa. Baik, anak-anak semuanya, sebelum Pak Antok lanjutkan materi layanan kita hari ini, yaitu kan tentang setelah SMP lanjut kemana, kan begitu. Nah, Pak Antok tanya sama anak-anak semuanya, ya kira-kira sudah tahu atau belum setelah SMP nanti mau kemana? Belum tahu. Belum tahu. Ada yang belum tahu beberapa. Kalau yang lain, misalnya Pak Antok tanya sama Mas Karol, ya, Iya Pak. gimana Mas? Setelah lulus mau lanjut ke SMA mana ini? Saya masih bingung antara menentukan SMA atau SMK Pak. Oh iya, kalau Mas Rois
mau lanjut kemana ini? Nah, saya belum tahu mau lanjut kemana, Pak. Apa mungkin mau balik ke Sragen? Belum Ya, tahu juga belum ya. tahu juga. Oh iya, siap. Barangkali mungkin mau sekolah di Solo lagi ya. Baik, anak-anak semuanya, untuk mengawali layang hari ini supaya lebih lengkap, ya izinkan Panto share materi kegiatan hari ini. Anak-anak semuanya, apakah sudah nampak pada layarnya anak-anak semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tentang lulus SMP akan kemana. Ini beberapa tadi masih bingung ya, lanjut SMP akan kemana atau mau melanjutkan ke SMA mana, ternyata masih pada bingung ya. Ini ya, kita perlu paham dulu tentang perbedaan SMA dan juga SMK. Jadi pada intinya bahwa di SMA dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang kuliah. Tapi kalau di SMA dipersiapkan untuk memasuki jenjang siap untuk bekerja. Karena apa? Dari SMA mereka itu lebih banyak teori-teori pelajarannya. Ya, tapi kalau di SMK lebih banyak muatan yang berkaitan dengan mata pelajaran keterampilan bidang tertentu. Ya, maka prakteknya jelas lebih banyak. Kemudian jurusan apa saja ya yang ada di SMA dan di SMK? Tadi kan sudah jelas kalau di SMA ada IPA, IPS dan juga bahasa. Tapi kalau di SMK, Pantok tanya nih sama Mbak Keiza. Kalau di SMK ada apa aja ya? Tata boga, tata rias. Betul ya. Ada tata boga, ada tata rias atau kecantikan ya. Di Solo ada ya. Di SMK 4 itu tata rias. Kemudian untuk di jurusan bahasa, anak-anak bisa belajar ini untuk mempersiapkan diri jadi apa? Misalkan jadi presenter misalnya, jadi anchor. Ya, anchor itu kan tuh ya, pembawa acara atau membawa acara berita khususnya ya seperti itu. Kayak Mbak Najwa Shihab, kayak Aiman Wicaksono, itu berangkatnya mereka karena apa? Menggeluti bidang bahasa. Yang berikutnya ini ada desain grafis atau multimedia. Jadi saat ini dunia digital itu juga mengandalkan yang namanya desain grafis dan juga digital web. Ya, ini anak-anak bisa belajar di jurusan desain grafis atau multimedia. Lulusan sekolahnya dari sekolah kita SMP Al Azhar 21 Solo Baru. Ya, diantaranya ada SMA 1 Surakarta, SMA 4 Surakarta, SMA 3 Surakarta, SMA 7 Surakarta. Loh, yang Surakarta yang mempengaruhi dalam kesiapan diri untuk masuk di jenjang SMA atau SMK yang kurang baik, yang kurang prepare itu karena apa ya? Kurang fokus, kebanyakan main sama belajarnya kurang. Oh iya, betul ya. Salah satunya karena belajarnya juga kurang. Itu betul. Jadi kendala yang pertama karena belum punya motivasi ya untuk apa meraih masa depan yang lebih baik ke depannya nanti. Yang kedua, belum menggali minat pada diri sendiri. Saya akan kemana nih? Atau masih pasrah? Alah, kan masih semester 1 Pak. Jadi nggak perlu disiapkan dari sekarang. Ya, untuk strateginya ini yang bisa kita lakukan. Ya, ini yang pertama mengikuti bimbingan belajar. Jadi mengikuti bimbingan belajar. Kesimpulannya, ya ini. Nah, dalam menentukan pilihan untuk masuk di lanjut SMA maupun SMK, mulailah untuk menumbuhkan motivasi. Ya, setelah itu berkomitmen dengan tujuan yang akan kita masuki di sekolah mana yang akan kita tentukan untuk kita bisa masuk di sekolah itu. Sehingga apa? Kita betul-betul strateginya totalitas ya, sehingga kita nanti betul-betul bisa masuk di sekolah yang kita inginkan, bukan orang lain inginkan, bukan memandang sekolahnya di sekolah ini biar terlihat keren. Enggak, bukan karena terlihat kerennya, tapi karena kita betul-betul mampu, kita betul-betul mau untuk bisa masuk ke sana seperti itu. Nah, sebelum diakhiri ya, ini Panto ada sedikit video ya, silakan anak-anak bisa simak. Tolong nanti salah satu bisa menyimpulkan ya dari video yang akan Panto tayangkan nanti ya. Salah satu tolong bisa disimpulkan ya dari video. Judulnya ini yaitu sukses tidak datang pada orang yang mas. Ya, silakan bisa disimak. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Malam, aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi sampai jam berapa? Sampai Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil atau petik hikmahnya? Itu kira-kira apa ya, Mas Willy? Kira-kira apa, Mas Willy, dari tayangan video tadi? Baik, untuk dari tayangan video tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam belajar kita tidak boleh malas seperti yang dikatakan oleh Karol, dan juga penyesalan pasti datangnya di akhir. Jangan sampai kita menjadi seperti Amir yang malas kemudian menyesal di akhir, dan itu mungkin jika belum terlambat bisa diperbaiki, tetapi jika sudah terlambat maka tidak akan bisa diperbaiki dan akan menyesal di akhirnya. Begitu. Ya, sip. Bagus sekali jawabannya. Ketiga, Pak Anto tadi luar biasa sekali. Semua yang didiskusikan sama anak semua ini luar biasa sekali. Ya. Terima kasih anak semuanya lulus dari SMP Al-Azhar ini mendapatkan sekolah-sekolah yang betul-betul sesuai dengan keinginan anak semuanya, sesuai dengan apa yang anak-anak harapkan, ya, sesuai dengan ekspektasinya, ya. Tidak hanya dari orang tua, tapi juga keinginan kita juga, sehingga bisa tersalurkan motivasi dan juga bakat yang kita miliki nanti untuk memasuki jenjang SMA atau SMK, bahkan nanti sampai ke jenjang dunia kah? Nah ini ya, linknya LKPD, kemudian link dari evaluasi hasil layanannya kita hari ini seperti apa, nanti mohon izin mantau diisikan terlebih dahulu, ya, bentuknya seperti nama, pilihan kelasnya, kemudian yang berikutnya form evaluasi layanan hari ini. Anak-anak hanya cukup menjawab iya dan tidak saja, seperti itu. Lagi Pak Anto ucapkan terima kasih atas kesediaannya anak semuanya dalam mengikuti layanan hari ini, ya. Untuk itu marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta mohon maaf. Ucapkan terima kasih atas kesediaannya anak semuanya, luar biasa, anak hebat. Semoga anak semuanya jadi anak yang sukses, soleh. Terima kasih anak semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih Pak Anto.